Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Warga menemukan sesosok mayat bayi laki-laki di Jalan Tukat, Badung, Denpasar. Seorang guru SMPN 2 Kuta Badung dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap siswa dalam razia kerapihan rambut. Seorang seniman di Desa Batuan Gianyar menggunakan arang sebagai pewarna dalam lukisan yang dibuatnya. Setelah tuntas melaksanakan vaksin penyakit mulut dan kuku, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli kini gencar memasangkan ear tag atau tanda yang dipasang di telinga sapi. Tanda ini penting untuk pendataan hewan ternak sapi agar sistematis. Sejak tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sudah memasang sekitar 10.000 tanda di telinga hewan ternak sapi. Tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 25.000 ekor sapi. Tanda pada telinga sapi menjadi syarat mutlak untuk mengetahui perkembangan sapi. Selain itu juga berguna untuk mendapatkan akses lalu lintas jual beli sapi dan layak jual di pasar hewan, serta mendapatkan sejumlah fasilitas dari pemerintah seperti pelayanan kesehatan. Dia juga sebagai legalisasi. Mungkin saja kalau tidak ditandai, mungkin dicurigai, apalagi kalau mau pengiriman antar pulau, apalagi mau diperjualbelikan, ini dicurigai, benarkah ini ternak yang prosesnya legal? Benarkah memang dia yang pemilik ternak itu? Kan seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah ada AirTag-nya, kemudian dibaca barcode-nya, di sana ada identitas. Ini menjadi kepastian terhadap status ternak itu. Target vaksinasi penyakit mulut dan kuku mencapai 100% dari total populasi sapi di Bangli sebesar 53.000 ekor. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan akan terus menggencarkan pemasangan ear tag ini pada sapi sehingga hewan ternak di Bali khususnya sapi aman dan tetap dipercaya di pasaran, baik dari sisi kesehatan maupun kualitas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Berawal dari razia kerapian rambut di SMPN 2 Kuta Badung, malah akhirnya seorang guru harus berurusan dengan polisi. Dalam video amatir, salah seorang murid di sekolah ini terpaksa harus dipangkas rambut karena tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Namun si murid tidak mau. Guru ini tampaknya kehilangan kesabaran, akhirnya memegang kepala si murid dan tindakan ini dianggap mengandung unsur kekerasan. Video ini menjadi ramai diperbincangkan setelah salah satu murid di sekolah ini merekam kejadian tersebut dengan ponselnya, lalu mengunggahnya ke media sosial. Kepala SMPN 2 Kuta Badung, Imade Sujana mengatakan, sekolah sebenarnya sudah mengingatkan murid tersebut beberapa kali untuk memangkas rambutnya agar lebih rapi. Namun rupanya tidak digubris si murid. Ini untuk absen siswa. Pembelajar, saya belum dapat suratnya, cuman saya sudah tahu dari beberapa media. Memang betul ada kejadian seperti itu yang direkam anak dan diviralkan. Cuman itu sudah ada prosesnya bahwa betul itu ada penetapan peraturan sekolah itu di bulan September, pertengahan bulan September. Tetapi sampai bulan Oktober mungkin yang bersangkutan atau anak yang bersangkutan tidak menyelesaikan tahapan-tahapan tentang untuk melakukan perubahan sampai bulan Oktober. Tepatnya tanggal 3 dipanggil lagi, sudah dikasih peringatan beberapa kali dan orang tuanya pun sudah katanya menyampaikan pada orang tua untuk diselesaikan atau diurus di sekolah. Karena sampai saat itu juga belum dicukur rambutnya. Ini masalah rambut ya, masalah rambut. Nah mungkin guru kami juga mungkin ya ada kilap sedikit, tujuannya bukan untuk lain tapi untuk menegakkan disiplin, karena kami ingin SMP Negeri 2 Kuta itu tetap disiplin.
Orang tua murid akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi karena sekolah tidak mau menyampaikan permintaan maaf. Selain itu, pihak orang tua berharap kasus ini tidak terulang lagi. Itu sudah ada pemanggilan Pak terhadap guru maupun anaknya itu Pak? Nah itulah kita masih prosesnya masih kita ikuti. Kalau pelaporannya itu dalam hal apa Pak? Pelaporannya dalam hal anak SMP tadi rambutnya panjang, ya mungkin gurunya saat mencukurnya mungkin agak sedikit berlebihan, jadi membuat anak tersebut menjadi shock. Peristiwa ini terjadi pada Oktober lalu dan Polres Badung meminta seluruh pihak bersabar karena polisi akan meminta keterangan dari guru sebelum melanjutkannya ke proses hukum. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Semuanya mengenakan SPI. Coba apakah ini UNJ, UI? Pengadilan Tipikor Selasa lalu kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi atau SPI di Universitas Udayana. Saat sidang berlangsung, jaksa menghadirkan 4 orang saksi untuk menggali kasus ini agar lebih jelas dan terang benderang, khususnya proses penyusunan SPI. Jaksa sempat menyampaikan keberatan kepada majelis hakim atas pertanyaan yang diajukan tim kuasa hukum terdakwa. Jaksa menilai pertanyaan yang diajukan kepada salah satu saksi, Profesor Dr. Niluh Putu Wiagustini, tidak relevan. Wiagustini merupakan Wakil Dekan 2 Bidang Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang juga sebagai Ketua Tim Penyusun Tarif SPI tahun 2018. Kemudian sarana dan prasarananya sangat minim, jangankan AC, ruang kuliahnya aja masih bocor. Itu ada. Nah itulah dasarnya mengapa SPI itu dibunuh. Jadi memang diperuntukkan untuk pembangunan itu. Oke, itu SPI itu dibunuh kepada siapa saja? Kepada mahasiswa. Mahasiswa siapa saja itu? Mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri. S1, strata 1? Iya. Strata 1 sesuai dengan waktu kami menyusun itu adalah S1 dan diploma. D4. Apakah itu diperuntukkan untuk pasca sarjana? Waktu menyusun akademis kami tidak menyampaikan. Tidak menyampaikan seperti itu. Oke. Jadi memang akan disusun. 4 saksi yang dihadirkan jaksa yakni Profesor Dr. Niluh Putu Wiksuastini, IGD Nala Antara, Profesor Dr. Igusti Bagus Wiksuanda, dan Profesor Dr. Ana Agung Wira Dewi Lestari. Mereka merupakan tim penyusun sumbangan pengembangan institusi di Universitas Udayana. Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Udayana ini menyeret Rektor Universitas Udayana, Profesor Dr. Inyoman Gede Antara. Sidang ini terus bergulir setelah sebelumnya majelis hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.